Sekarang kita masuk ke rumus frase atau gabungan kata yang membentuk makna baru. Nah, kemarin rumus kita adalah muslimu baca kitaba ya, di masjidi. Kata benda di sini misalnya muslim, kitab. Bisa kita tambahkan satu kata benda lagi menjadi frase nomina, atau kita tambahkan satu kata sifat di depannya menjadi frase adjektiva. Misalnya muslim plus kampus, baca, kitab, hukum ya. Ini misalnya. Nah, dalam bahasa Arab strukturnya akan menjadi muslimu kampusi, baca, kitaba, hukumi. Ini adalah rumus kata benda plus kata benda atau isim plus isim yang dalam bahasa Arab kita sebut sebagai idhofah. Muslimu kampusi kalau bahasa Arabnya menjadi muslimul jami'ati. Kitabah hukumi bahasa Arabnya adalah kitabal hukmi. Jadi muslimu karena dia tetap sebagai subjek, kitabah karena dia posisi sebagai objek. Sedangkan kata benda keduanya atau isim keduanya berharokat i atau kasroh. Itulah rumus idhofah dalam bahasa Indonesia sebagai frase nomina. Yang kedua, frase adjektiva. Isim atau kata bendanya kita tambahkan satu kata sifat ya. Misalnya muslim, soleh, baca, kitab, bagus. Maka dalam struktur gramatika Arabnya menjadi muslimu solihu, baca, kitaba, bagusa. Jadi bedanya dengan idhofah tadi, frase nomina, kalau di idhofah kata benda keduanya atau isim keduanya berharokat i atau kasroh, tapi kalau dalam sifat kata sifatnya mengikuti kata bendanya. Ketika harokatnya u, maka sifatnya berharokat u. Ketika harokatnya a, sifatnya berharokat a. Muslimu solihu, baca kitab bagusa, bahasa Arabnya menjadi muslimun solihun yaqra'u kitaban jayyidan. Kalau dikasih alif lam ya sifatnya juga dikasih alif lam. Misalnya al-muslimu as-solihu. Dan al-kitaba al-jayyida. Untuk membedakan idhofah dan sifat, berikut ada contoh kata ya. Misalnya murid sekolah. Ini menjadi muridu sekolahi karena isim 1 plus isim 2 ya. KB1 plus KB2. Yaitu dalam struktur idhofah. Tetapi kalau murid pintar itu sifat ya. Yaitu struktur sifat mausuf, yaitu muridu pintaru atau muridu cerdasu, sama saja. Contoh lagi wakil presiden ya, wakil presiden. Kalau dalam struktur bahasa Arab wakilu presideni, karena ini isim 1 plus isim 2 ya. Mudhof ilaih, struktur idhofah. Tetapi kalau dibilang wakil yang baik atau wakil baik menjadi wakilu baiku, karena baik ini adalah sifat ya. Baiknya sifat, wakilnya menjadi mausufnya. Sekarang contoh dalam bahasa Arab misalnya baitul mali, bait rumah, mal harta ya, rumah harta. Karena itu ini isim 1, isim 2 ya. Maka bait itu baitul al-mal. Nah, isim keduanya berharokat kasroh, baitul mali sebagai mudhof ilaih bahasa Arabnya. Tetapi kalau ada contoh baitun jamilun, baitunnya itu adalah isimnya, jamilun itu adalah sifatnya. Jamilun mengikuti harokat isimnya yaitu baitun. Jadi jamilun itu sifatnya ya bagus atau indah, baitun sebagai mausuf yang disifatinya yaitu isimnya. Sama juga ketika ada contoh kitabullahi, kitab adalah isim 1 ya, isim Allah, lafaz jalalah Allah adalah isim keduanya, maka isim keduanya berharokat kasroh, kitabullahi ya, kitabnya Allah atau kitab dari Allah. Tapi bedanya ketika kitab diberikan satu kata sifat, misalnya kitabun jadidun, kitab yang jadid baru ya. Jadi jadid adalah sifat untuk kitab, jadidun sifat, kitabun mausuf ya. Sekarang kita praktek ke ayat-ayat Al-Quran.
Yang pertama, lafaz yang sangat populer, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, bi plus ism, ya. Bi harf jar, ismun adalah isim, maka menjadi bismi berharokat i, isminya karena ada preposisi jar. Selanjutnya ada kata ismi plus lafaz Allah, ism plus Allah. Asalnya ismi plus Allahu. Kenapa lafaz Allah? Lafaz jalalah Allah berharokat i atau kasroh karena menjadi isim kedua dari isim nama Allah. Namanya Allah, maka namanya Allahi. Dan lafaz Allah di sini kita sebut sebagai mudhof ilaih, ya, atau isim keduanya. Selanjutnya Allahi Ar-Rahman. Ar-Rahman kenapa berharokat i atau kasroh? Karena sebagai sifatnya. Lafaz Allah sudah ada alif lam, maka sifatnya juga alif lam. Ar-Rahmani sama-sama berharokat kasroh. Begitu juga Ar-Rahimi. Kenapa Ar-Rahimi? Karena menjadi sifat kedua dari Allah. Contoh kedua dalam surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nasi. Birabbi, bi ada harf jar, ya, virus i. Robbi, karena itu isinya berharokat i. Bi robbi jar majrur. Kenapa an-nasi? Kenapa an-nasi? Karena an-nas manusia itu sebagai isim keduanya atau mudhof ilaih. Jadi Tuhannya manusia. Robbi isim satu atau mudhof, an-nasi menjadi mudhof ilaih atau isim keduanya, maka berharokat kasroh. Termasuk ayat yang keduanya yaitu malikin nasi, ya. Malikin nasi, malik sebagai mudhof, isim pertamanya, an-nasi sebagai mudhof ilaih atau isim keduanya juga. Sekarang kita lihat surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Perhatikan lafaz nasrullahi. Nasru pertolongan Allah, yaitu pertolongan dari Allah. Dua isim yang digabungkan, ya, isim satu, isim dua. Nasrullahi, nasru menjadi isim satu atau mudhof, lafaz jalalah Allahi menjadi mudhof ilaih atau isim keduanya. Karena itu berharokat kasroh. Selanjutnya surat Al-Ma'un, wala yahuddu 'ala tu'amil miskin. Perhatikan lafaz tu'amil miskin, ya. Ala tu'ami dia jar majrur, ada partikel ala, maka menjadi tu'ami, ya. Tetapi miskini, kenapa miskini? Karena dia sebagai tu'ami. Kenapa berharokat i? Karena sebagai isim keduanya atau mudhof ilaihnya. Karena itu berharokat kasroh. Jadi makanan tu'ami miskin, orang-orang miskin, ya. Ala tu'amil miskini. Nah, sekarang yang contoh sifat mausuf, ya. Kita lihat surat Atin ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Perhatikan lafaz al-balad, ya. Al-baladil amin, balad negeri, amin yang aman. Karena itu al-amin yang aman kita harokatin kasroh karena dia menjadi sifat dari balad. Baladnya sudah berharokat i kasroh, ya. Wa hadzal baladi, maka al-amini karena dia sebagai sifat dari balad, ya. Amini sifat, baladnya, al-baladnya menjadi mausuf. Selanjutnya kita lihat surat Al-Baqarah ayat 7. Walahum azabun azim. Dan bagi mereka azabun siksa, azimun yang besar atau yang pedih. Nah, azimun kenapa berharokat u dan tanwin? Karena isimnya, kata bendanya azabun, siksa. Siksa yang seperti apa? Azimun, yang besar, ya, atau yang pedih. Maka ini adalah sifat azimun mengikuti isimnya yaitu azabun. Baik, contoh terakhir di surat Al-Bayyinah ayat 2. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Lihat lafaz suhufan mutahharah, artinya adalah suhufan mutahharah, artinya suhufan lembaran-lembaran, mutahharah yang disucikan. Karena suhufan ini sudah an, ya, karena kata suhufan ini adalah isim berharokat fathah, tanwin fathah karena sebagai maf'ul bih, maka sifatnya mutahharah dia berharokat
Maka sifat yang mutahharoh juga berharokat tanwin fathah, yaitu mutahharotan, mengikuti isimnya yang tadi suhufan mutahharotan, karena mutahharoh sifat dan suhufannya menjadi mausuf, sama-sama berharokat fathah dan tanwin fathah. Jadi inilah rumus kita ya, dihafal saja. Muslimu kampusi dan muslimu baiku ya. Muslimu kampusi mudhof ilaih, muslimu baiku sifat dan mausuf.